Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Widyastuti. Di sini saya akan menjelaskan terkait SDGs 4, yaitu pendidikan, dengan bertemakan hilangkan diskriminasi disabilitas dalam pendidikan. Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Begitu juga dengan penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kedudukan yang sama. Tanpa adanya perbedaan, hukum telah menentukan bahwa anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan inklusif sendiri yaitu hak asasi pendidikan ini membantu meningkatkan toleransi serta sosial. Pendidikan inklusif berarti bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang telah diketahui, diskriminasi merupakan tindakan atau perbuatan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara tidak adil. Tindakan ini biasanya pada anak berkebutuhan khusus atau ABK. ABK sendiri merupakan anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi fisik maupun kejiwaan dan berbeda dari kondisi anak pada umumnya. Berikut data anak disabilitas dan non-disabilitas tidak di sekolah pada Maret 2024. Berdasarkan usia 7-12 tahun, anak disabilitas menunjukkan persentase 19,48% dan anak non-disabilitas menunjukkan persentase 0,57%. Berdasarkan usia 13-15 tahun, anak disabilitas menunjukkan persentase 41,9% dan anak non-disabilitas 6,11%. Berdasarkan usia 16-18 tahun, anak disabilitas menunjukkan persentase 69,42% dan anak non-disabilitas menunjukkan persentase 18,87%. Tahukah kamu pendidikan inklusif itu apa sih? Pendidikan inklusif merupakan sebuah konsep pendekatan pendidikan yang relatif baru. Pengertian pendidikan inklusif itu sendiri yaitu di dalam kelas reguler ditempatkan pada anak yang memiliki tingkatan mulai dari ringan sampai tingkatan berat. Hal itu berarti anak berkebutuhan khusus bisa masuk belajar bersama anak-anak normal di kelas reguler. Pendidikan inklusif juga sebuah sistem layanan pendidikan yang tentunya memasukkan anak-anak yang memiliki berbagai jenis kebutuhan khusus untuk belajar di sekolah inklusif atau di kelas inklusif bersama teman-teman normal lainnya. Dengan demikian, yang mau ditekankan adalah persiapan sekolah dan fasilitasnya yang harus memadai, kesiapan guru untuk mengajar semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dan kesiapan lingkungan sekolah yang ramah menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus sebagai bagian dari komunitas sekolah itu sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan pendidikan inklusif untuk melawan diskriminasi. Yang pertama yaitu menurut UUD 1945 Pasal 31, negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Dan yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang bersahabat dan hangat, di mana semua peserta didik mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Selanjutnya yaitu terdapat implementasi pendidikan melibatkan berbagai aspek penting, yaitu yang pertama terdapat kebijakan sekolah, yang kedua kurikulum adaptif, dan yang ketiga yaitu guru dan tenaga kependidikan. Itu terdapat studi kasus anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah individu yang mengalami hambatan dalam perkembangan fisik, intelektual, sosial, maupun emosional yang memerlukan penanganan dan layanan pendidikan secara khusus. ABK tidak dapat disamakan dengan anak pada umumnya karena memiliki karakteristik unik yang membutuhkan strategi pembelajaran, komunikasi, dan dukungan sosial yang berbeda.
Terdapat kesimpulan yaitu menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif merupakan tanggung jawab bersama yang hanya dapat terwujud melalui pendidikan yang efektif dan kerjasama semua pihak. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai toleransi, empati, penghargaan terhadap keberagaman sejak dini. Namun, keberhasilan upaya ini memerlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar terciptanya sistem yang mendukung kesetaraan bagi semua individu. Dengan demikian, lingkungan yang adil dan inklusif dapat menjadi fondasi terciptanya masyarakat yang harmonis, produktif, dan berkeadilan sosial. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Saya akhiri penjelasan yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.